Ya, sebelum kita lanjut, dukung terus channel Gudang Bikin Karya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap ada upload video terbaru. Oke, yang pertama ini kita punya dinamo brushless ya, tipe 2212 1000 kV. Nah, uniknya dari dinamo brushless itu pasti ukurannya kecil-kecil ya. Ya, lihat cuma segini doang ya, hampir sama dengan lebar jempol saya ya, lebar dikit lagi ya dari jempol saya. Nah, rata-rata di dinamo brushless itu pasti memiliki 3 kabel ya, jadi bukan 2 kabel. Biasanya kan rata-rata dinamo yang masih pakai karbon brush itu pasti 2 doang ya, tapi ini ada 3 nih, ada 3 kabel yang terhubung ke dalam dinamo ya. Terus yang ke selanjutnya, perbedaan utamanya adalah di sini dia, jadi selain dia nggak menggunakan karbon brush lagi, dia lilitannya itu ada banyak di dalam ya. Teman-teman bisa lihat di dalamnya ada sekitar 12 lilitan kawat ya. Nah, dan yang berputar itu bukan cuma asnya doang ya, bukan cuma ini doang, tapi dia sebadan-badannya ikut berputar nih kayak gini. Dia berputar dengan badan-badannya ya. Yang belakang ini tetap, ini makanya saya pegang begini, yang berputar semuanya nih, seluruh satu badan dia kayak gini. Oke, selanjutnya kita punya ESC. Nah, ESC ini merupakan perangkat yang akan menghubungkan kabel tadi ya, 3 kabel tadi yang dari dinamo dengan power input. Jadi di sini ada kabel merah dan hitam, itu gunanya untuk input arusnya ya. Di sini ada plus, ya ini ada tulisan minus, ada plus. Nah, selain itu di sini ada juga 3 kabel kecil, ya ini ada 3 pin. Ada 3 pin. Di sini ya. Ini gunanya untuk menghubungkan ke ini. Ya, jadi ini namanya servo tester. Ini semacam speed controller atau dimmer lah ya, tapi untuk arus DC. Nanti kabel yang ini, yang 3 ini kita akan hubungkan nanti ke sini supaya dinamonya itu bisa berputar ya. Jadi nanti kita tinggal atur knopnya ini, kita putar. Jadi inilah yang akan menyalakan dinamo nanti ya. Jadi selain bisa menyala, dinamonya berputar, kecepatannya pun bisa diatur menggunakan alat ini ya. Servo tester ini ESC 30 ampere. Oke, selanjutnya seperti biasa untuk menghubungkan power input kita pakai input DC ya. Kabelnya diameternya lumayan kecil ya, cukuplah untuk arus DC saja ya. Ada kabel. Selanjutnya ini adalah power supply ya. Jadi power supply di sini kita gunakan yang kecil saja ya. Ini saya punya 12 volt 1 ampere. Dengan daya 12 volt aja itu sudah sangat powerful banget ya, udah sangat kenceng banget putaran dinamonya nanti. Nanti kita bandingkan ya. Jadi nanti kita bandingkan menggunakan daya segini 12 volt itu seberapa kencang sih putarannya dengan menggunakan dinamo brushless, dan nanti saya akan compare dengan dinamo yang umumnya yang saya punya sebelumnya ya, yang tipe 555. Oke, nanti setelah kita rakit kita akan bandingkan ya kecepatan putarannya. Cak jenis tipe keyless ya, jadi ini tinggal diputar aja seperti ini, dia akan mengecil. Ini adalah pipa plastik, diameter kurang lebih 3 cm dan panjang sekitar 12 cm. Dan ini adalah bahan MDF ukuran 5 mm, kita model bulat seperti ini. Ini untuk menutup bagian atas dan bagian belakang. Ya, selanjutnya kita akan melubangi tengah MDF, lalu kemudian buat lubang kecil lagi, ada 4 lubang. Ini untuk dudukan dinamo ya. Kemudian kita buat satu lagi lubang seperti ini untuk power input jack, dan kita warnain. Nah, lanjut kita buka terlebih dahulu bungkus dari servo tester atau speed controller. Di sini tujuannya adalah kita akan mengangkat ya potensiometer yang saya tunjuk ini kita akan lepas dari boardnya ya. Jadi di sini ada 3 kaki yang menempel. Nanti kita akan solder dan kita akan lepas ya potensiometernya. Nah, ini kondisi sudah terlepas ya teman-teman.
bisa terlihat jelas ada 3 lubang. Nah, yang mana nantinya kita akan mengambil kabel ya. Ini udah ada kabel. Lalu kita akan masukkan ke dalam 3 lubang tersebut. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengambil potensiometernya saja, karena itulah yang akan kita tempatkan pada cover tutup belakang nanti ya. Seperti ini, kita pasang satu persatu kabelnya dan kita solder. Lalu kemudian begitu semua selesai, nanti kita pasang lagi ujung-ujung kabel tersebut di kaki-kaki potensiometernya ya. Jadi kakinya ada 3, kita sesuaikan saja posisinya tadi dengan warna-warna kabel yang ada. Di sini ada hitam, putih, dan kuning. Kita juga tempatkan sesuai dengan kaki-kaki dari potensiometernya seperti ini. Oke, sebelum kita pasang ke dalam pipa dinamonya, ini kita terlebih dahulu menyambungkan ketiga pin kabelnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan berurut ya. Jadi yang di tengah itu adalah kuning, di sebelah kirinya ada merah, dan kanan hitam ya. Jadi kita samakan aja posisinya dengan di ESC-nya nanti. Ya, jadi posisinya sudah sama ya. Nah, kita ambil ESC-nya. Nah, ini posisinya kita pasang berurut aja ya. Jadi kita pasang yang tengah dulu, yang kuning. Ini pasti posisinya akan selalu di tengah ya. Yang kuning ini pasti posisinya akan selalu ada di tengah. Kita colok dulu. Nah, yang tengah sudah terpasang. Kemudian berikutnya, untuk baik yang hitam ataupun yang merah, ini boleh dipasang di mana aja ya. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa memindahkan posisi hitam ini di sebelah kiri ataupun di kanan itu akan berpengaruh kepada arah putaran ya. Jadi teman-teman, kalau di punya saya ini arah putaran yang saya butuhkan itu, hitamnya ini saya posisikan di kanan seperti ini ya. Mungkin nanti kondisi yang berbeda dengan teman-teman yang alami nanti. Jadi tidak perlu khawatir, tinggal tukar aja kabel merah dan hitam ini ya. Itu berpengaruh ke arah putaran ya. Jadi kalau misalkan posisi sekarang ya, yang saya pasang ini dengan posisi seperti ini, yang hitamnya ada di kanan dan merahnya di kiri, ini nanti arah putaran yang saya harapkan adalah berputarnya ke arah kanan seperti ini. Kalau dari dinamo berarti dia putaran ke kiri seperti ini ya. Tapi kalau kita kan akan gunakannya nanti dengan posisi seperti ini, berarti sudah sesuai dengan posisi yang kita harapkan, yaitu ke kanan ya. Untuk keperluan ngebor ataupun memotong, pasti kita harus putarannya ke kanan. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Kemudian selanjutnya di sini kabel merah dan hitam ini kan adalah dayanya ya, sumber input power supply. Nanti kita akan hubungkan. Selanjutnya ini ada kabel satu lagi, ada 3 kabel kecil. Ini akan kita hubungkan ke servo tester ya, atau speed controller. Nah, yang sudah kita rangkai sebelumnya ya, yang ini udah kita berikan kabel dan sudah dirakit dengan potensiometernya ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk pemasangannya ini. Jadi di sini kan ada 3 warna ya, ada hitam, merah, dan putih ya. Nah, kita akan pasangkan di mana? Kita akan pasangkan di sini nih. Jadi di sini ada 9 pin yang berjejer nih. Nah, posisikan servo testernya seperti ini. Jadi mungkin arahnya di sini ada saklar ya. Jadi saklar ini di sebelah bawah dan lampu ini posisikan dia di atas. Jadi seperti ini. Lalu kemudian teman-teman masukkan pin ini posisinya seperti ini. Ya, jadi di sini kan kabel hitam ya. Paling bawah ini kabel hitam, ini adalah kabel negatif. Yang tengah ini merah adalah kabel positif, dan ini kabel putih
Kalau dilihat di simbolnya ini tulisan S. Ya, jadi teman-teman memposisikan kabel negatif itu di sini nih, paling bawah. Negatif, di tengah ini positif, lalu ini yang putih. Posisinya seperti ini. Pasang di bagian atas ya. Seperti ini, tinggal dicolok. Nah, sudah jadi ya. Posisinya seperti ini. Oke, rangkaiannya sudah tersambung semua dari dinamo ke ESC, dan dari ESC lanjut ke servo tester yang akan menyalakan dinamo nanti, dan bisa diatur kecepatannya sesuai dengan speed controller ini ya. Di sini ada potentiometer. Oke, ini nanti tinggal kita sambungkan ke kabel power. Oke, langsung saja kita masukkan ke pipanya ya. Oh, sebelum masuk ke pipa, kita harus memasangkan casing ya, atau tutup yang bagian bawah yang sudah kita buat sebelumnya. ESC udah dihubungkan ke kabel input jacknya ya. Potentiometernya juga udah dipasang, ini tinggal kita masukkan. Ini ya teman-teman, kita akan pasang cuk keyless ya, mini cuk keylessnya. Kita akan masukkan ke ujungnya seperti ini. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal tes. Oke, ini saatnya kita mau tes ya. Ini kabel power supply-nya 12 volt. Kita akan coba seberapa kencang ya dinamo brushless. Ini sangat ringan ya. Nah, teman-teman bisa dengar ya, jadi begitu power supply kita colokkan, dia akan berbunyi 3 kali,
menandakan bahwa dia ada arus yang masuk ya, seperti ini ya. Begitu saya colokkan, teman-teman fokus ke suaranya ya, colokan dia bukan bunyi. Nah seperti itu berarti power atau dayanya sudah masuk. Tinggal kita tes putarannya dengan memutar potensiometernya ini ya. Coba kita putar. Sudah mulai berputar. Wah, ini rasanya putarannya kenceng banget ya. Padahal ini baru sedikit banget ya. Coba kalau kita tambah, mungkin tambah. Bener-bener ini kayak mau terbang ya. Kalau dipasangin baling-baling ini kayaknya terbang ini. Kenceng banget teman-teman. Ini baru sepertiganya ya. Ini baru sepertiga. Coba kalau kita fullin ya. Nah ini udah mentok. Bener-bener ini putarannya kayak mau terbang ya. Ini kayak drone. Ya memang kan kebanyakan dinamo ini dipakai di drone ya. Makanya dia dapat putaran yang sangat kencang. Nanti coba kita ukur ya. (12.153). Coba lagi. Coba tadi. Nah, 12.149. Wow. Itu sangat kencang ya untuk sekelas dinamo kecil seperti ini. Itu putarannya dahsyat ya. Sekarang kita mau bandingkan ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah membuat dinamo yang kuning ini ya, dengan dinamo ini lumayan banyak viewersnya ya. Lihat perbandingannya aja sangat jauh ya. Diameternya itu beda ya. Ini paling diameter 3 cm kali ya. Ini mencapai 4-5. Sangat beda ya. Dan ini berat. Ini bobotnya mungkin 5 kali dari ini. Ini sangat enteng banget nih. Ini ringan banget. Jadi kalau kita mau pakai ngamplas atau kita mau pakai ukir atau apapun, ini sangat enak banget. Tidak membebani tangan kita karena memang beratnya itu sangat ringan ya. Beda dengan ini ya. Ini beratnya itu bisa sekitar berapa ya? 400-500 gram lah ya. Dan ini 1/5 ya. Ini enteng banget. Sekarang kita mau coba ya. Jadi dengan power supply yang sama, ini 12 volt. Kita akan putar maksimal di dinamo tipe 555 ini. Seberapa ya RPM yang akan dia capai. Nah, ini udah putaran paling maksimal. Kita akan coba ukur seberapa sih RPM-nya. (5.000 ya, 5.052).